sebagai inisiator kolaborasi warga Jakarta dan bisa dibilang relawannya Anies. Kalau dari ketiga tokoh ini kan Mas Anies Baswedan yang tidak punya rumah politik begitu. Menurut Anda ini akan jadi ganjalan atau justru Anies Baswedan akan menjadi primadona bagi partai-partai politik? Gini ya, saya kalau secara pribadi ya, tadi kalau dibilang sebagai relawan saya kira tepat gitu ya. Memang dari awal kita memang dengan kerelaan hati itu dan itu untuk supaya paling tidak di Jakarta itu baik. Dan kalau kita lihat terakhir hasil survei dari Populi Center itu mengkonfirmasi bahwa kinerjanya baik. Ini yang menunjukkan hasil survei bahwa puas atas kerja Gubernur DKI ya? Iya, kalau kita lihat survei-survei ya, saya coba melihat datanya itu yang terdekat Jakarta, Jawa Barat, Banten, yang memang melihat secara signifikan perubahan di Jakarta. Oke, ya. Kalau kemudian itu ada efek elektoralnya kepada Anies, itu menurut saya itu buah saja, itu akibat saja. Ya, tapi pertanyaan saya nih, karena kan di antara tiga nama yang teratas paling tidak masing-masing punya rumah politik, apalagi Pak Prabowo sebagai ketum partai, Ganjar kader PD Perjuangan, kan Pak Anies ini kan nggak punya rumah politik. Menurut Anda ini justru daya tariknya? Pertanyaan itu menurut saya tidak relevan. Ya, menurut saya tidak relevan. Karena begini, Pak Jokowi juga nggak punya rumah politik. Pak Jokowi itu juga bisa kita, dia kader partai iya, tapi kan dia bukan ideologis yang kuat sebagai, katakanlah dalam tanda petik, sebagai pemilik partai yang sekarang disematkan kepada Ganjar, katakanlah begitu ya. Karena di PDIP itu ada Puan segala macam. Tapi partai itu pada titiknya tertentu itu pasti akan realistis. Okay. Nah itu jadi, menurut saya Anda akan melihat karena kalau ada nama yang memang elektabilitasnya tinggi, mau tidak mau partai akan melirik ya. Iya kan, kita sudah punya pengalamannya itu. Kita punya pengalaman bagaimana Ibu Mega itu memberikan dukungan kepada Pak Jokowi di last minute. Cuman memang situasi politiknya pada waktu itu yang mengkerucut itu kan nggak banyak. Ya, oke. Nah, yang mengkerucut itu nama Ibu Mega dan Prabowo. Nah, pada akhirnya Prabowo dan Jokowi. Nah, sekarang ini kan beda, sekarang ini banyak sekali nih. Dan kalau kita mau lihat, memang terkondisikan, apakah itu dikondisikan atau terkondisikan, ini kan surveinya makin dilebarkan. Apa dampak semakin dilebarkan ini? Semakin tidak ada sebenarnya calon yang dalam tanda petik itu memang kuat sekali, sangat menonjol. Iya. Iya, makanya Pak Prabowo 26, Ganjar berapa 20, itu segala macam. Coba dikerucutkan menjadi 3 misalnya. Kalau memang kita mau bikin misalnya realitas politiknya menggambarkan 3, saya yakin angka-angka itu bisa jauh lebih absolut lagi tingkat elektabilitasnya ya. Oke, saya di situ dulu Bung Andi, saya mau ke Bung Kodari atau boleh juga Mbak Uria. Di mana plus minus misalnya sebagai ketum partai, kader partai, dan yang tidak punya rumah politik sama sekali? Ya, kalau saya yang ditanya mana yang nomor 1 terpenting untuk maju calon presiden, saya pasti jawab partai politik. Karena undang-undang dasarnya, ya konstitusinya mengatakan demikian. Dan kalau ini yang jadi variabel, maka kita fokusnya kepada 3 partai politik. Yang pertama PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, lalu kemudian partai Golkar ya. Sorry, Golkar dulu, karena Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi. Nah, PDI Perjuangan itu harus dihitung sebagai variabel tersendiri. Pertama karena dia bisa maju, kursinya 128, syarat 115. Yang kedua di PDI Perjuangan selama ini variabel rasional dalam tanda kutip pemenangan itu tidak sedominan seperti di partai-partai lainnya. Di situ faktor emosi, faktor kader itu cukup dominan begitu, sehingga bukan mustahil ya, walaupun misalnya Puan Maharani surveinya di bawah 1% atau 1%, tetap dimajukan sebagai calon presiden demi katakanlah membawa marwah partai begitu. Oke, jadi sebenarnya tadi kalau pertanyaan saya ke Bung Andi Sinulinga, nggak punya rumah politik itu sesuatu yang menguntungkan atau sebenarnya memang ketipis? Jawaban saya bukan begitu. Jadi begini, pada hari ini menurut saya Anies Baswedan sudah punya partai politik namanya PKS. Paling tidak dari kacamata PKS, karena PKS melihat data bahwa pemilih mereka ini mayoritas pilihan calon presidennya adalah Anies gitu.
Jadi saya tidak melihat peluang PKS itu mendukung calon yang lain, ya. Pasti kalau ada kesempatan mereka akan mendukung Anies Baswedan. Ya, artinya benar dong ya. Artinya dengan tingkat elektabilitas seseorang, meskipun dia tidak punya partai politik, maka pasti akan ada partai politik yang melirik ya. Ya, PKS ya, yang saya bisa katakan akan mendukung, ya, akan dapat insentif elektoral, itu adalah PKS. Nah, karena PKS oposisi terhadap Jokowi, terhadap pemerintah, maka secara naluri ya yang akan digandeng untuk menjadi koalisi juga yang oposisi, dan ada partai politik namanya Demokrat. Kebetulan juga ketua umumnya AHY punya aspirasi juga maju ke calon presiden wakil presiden. Karena elektabilitas Anies di atas Agus, maka kemungkinan Anies calon presiden, AHY wakil presiden itu sangat dimungkinkan. Masalahnya adalah PKS dengan Demokrat nggak cukup, itu belum nyampe 20%, baru 18%, sehingga membutuhkan dukungan satu partai politik lagi yang mau bergabung dengan koalisi ini. Apakah satu partai politik menengah itu akan bisa didapatkan atau tidak? Kalau tidak bisa didapatkan, maka kapal tidak jadi berlayar, ya. Tapi kalau misalnya didapatkan, akan maju pasangan katakanlah Anies dan AHY, begitu.